Asli Wibu, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Siap bos, kembali lagi di alur cerita Rice. Ya, Rice yang sedang hunting kadal untuk dimasak dagingnya. Tapi ada laba-laba yang menemui si Rice. Seperti apa kisah Rice yang ditemui laba-laba? Oke ya, kita langsung aja lah dicapcus. Rice bingung. Ia juga menatap laba-laba itu dengan penuh kebingungan. Rice pun mengamati laba-laba itu yang diam di hadapannya. Ya, ternyata ia bisa ngomong. Apa kau akan diam saja? Apa kau itu sekutu? Ucap si laba-laba. Wanjir, Rice tambah bingung. Laba-labanya malah ngomong. Kemudian ada player lain yang melihat Rice. Ia melihat Rice bersama seekor laba-laba besar. Ia pertama kali melihat laba-laba itu. Apa itu misi rahasia? Sepertinya laba-laba itu benar-benar misi rahasia ya. Soalnya ya di dunia real online misi akan muncul ketika seorang player memenuhi syarat untuk membuka misi dan ya, karena penasaran si player itu mengendap-endap dan mendekati Rice. Rice pun menyadari ada orang yang datang, tapi ternyata player itu mau mencoba untuk menyerang si laba-laba dan cerong. Si laba-laba mengkill player itu. Wanjir dikill sampai mudar. Lokot dah si player itu. Ya, ninggalin sepatu itu playernya. Walah, Rice kaget banget. Ternyata kalau player modar bakal ninggalin item. Dan item itu adalah sepatu musuh alami. Itu item buatan Atera. Walah, ternyata itu item creation buatan seorang player. Kemudian ada player lain yang mengamati Rice dari kejauhan. Ia mengira Rice telah mengkill player tadi dan mengambil sepatu yang ditinggalin sama si player yang modar. Ya, dengan tampang senang itu ya si Rice. Sepertinya Rice itu player killer. Begitu pikiran para player yang mengamati Rice dari jauh. Kemudian si laba-laba bertanya kembali kepada Rice, apa kau benar-benar sekutu? Karena bingung mau ngomong apa, jadinya dijawab aja lah. Oke, yes, 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 saya sekutu. Mendengar itu, si laba-laba menjelaskan kalau laba-laba selama ini hidup dalam teror. Mereka sering mendapatkan ancaman dari para kadal, terutama si putri kadal. Ia selalu memakan anak-anak laba-laba yang masih kecil. Jika dibiarkan, laba-laba kecil yang dimakan, ya bakal punah dan laba-laba merah. Jadi, Res mendapatkan permintaan untuk mengkill si putri kadal. Walah, Rice terkejut. Ia mendapatkan misi untuk ngekill Putri Kadal. Dan misi itu adalah misi tersembunyi. Misi yang diberikan sama Ratu Laba-Laba Merah. Syarat membuka misi ini yaitu tidak ngekill satupun laba-laba dan ngekill 50 kadal. Hadiah skill ini tersembunyi dan ia juga memiliki prestasi tersembunyi. Waduh, Res jadi tambah bingung mendapatkan misi ini. Ya, apalagi misi dari Ratu Laba-Laba Merah. Kemudian Ratu Laba-Laba mulai bergerak. Ia akan menunggu Rais untuk ngekill Putri Kadal. Dan ya, si Ratu Laba-Laba Merah pun OTW meninggalkan Rais. Rais jadi canggung. Ya, ia pun dada-dada sama si Ratu Laba-Laba. Bye-bye. Dan ya, beberapa saat kemudian Rice mulai memasak daging kadal, ia cuman menggorengnya di atas batu. Kemudian skill keberuntungan chef berhasil muncul. Itu skill yang dapat memberikan peningkatan status saat memakan makanan yang dimasak sendiri. Wah, pantas saja ia merasakan energinya bertambah. Ternyata efek skill ini dan ini dia sate kadal. Ya, sate kadal sudah jadi. Dos gandos dah. Waduh, kayaknya enak itu ya. Rice pun mengambilnya dan dimakan dengan lahap. Sate kadalnya dimakan dan enak. Oh, rasanya seperti sate taichan ayam yang dibumbui kecap asin.
Jos, bener-bener sensasi yang luar biasa. Ini dagingnya sangat lembut, mirip chicken wing. Waduh, enak pol kayaknya itu dadah. Wah, mantap dah ini. Pengalaman yang luar biasa makan daging kadal. Dan ternyata efek skill keberuntungan chef memberikan tambahan stamina dan tambahan defense. Wah, gile bener. Cuma makan sate kadal, statusnya meningkat. Jadi, kalau seperti ini terus, bisa tambah OP dah ini si Rice. Nggak usah berburu, tinggal makan. Tapi ini efeknya untuk satu jenis makanan, jadi ya Rice harus membuat berbagai jenis masakan untuk mengaktifkan skill keberuntungan chef. Ya, oke, ngulet dulu, kelamaan duduk, saatnya berburu kadal lagi. Rice ingin menyimpan stok daging kadal yang banyak, jadi ia mau berburu kadal yang banyak. Dan ya, beberapa saat kemudian, Rice mengaktifkan fokus tip. Ia mengincar titik lemah dari kadal dan cerot. Kena satu. Rice pun bersiap kembali dengan skillnya karena kadal yang lain ikut nyerang dan slash. Tebasan fokus tip. Mantap langsung modar. Tapi malah banyak kadal yang bermunculan itu ya. Rice bingung kenapa kadalnya malah tambah banyak. Dan ya, kadal-kadal itu pun berlari ke arah Rice. Rice pun bersiap dengan skillnya dan slash 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 slash. Wah, anjir, Rice melakukan serangan beruntun. Ia ngekill banyak kadal sekaligus. Rice merasa senang karena ia mulai terbiasa berburu dan ia menjadi full senyum. Kemudian ada seseorang yang mengamati Rice dari bola kristal. Wah, siapa itu dah? Itu cewek siapa dah? Wah, bikin penasaran. Tapi sayangnya, scene pun berpindah. Rice mau makan sate kadal, tapi ia dikelilingi 3 kadal. Ia pun makan dengan santai, padahal 3 kadal itu mau menyerang Rice. Akan tetapi, Rice malah tersenyum dan disensor. Ya, pertarungannya disensor. Tahu-tahu Rice sudah mengalahkan 3 kadal itu dan duduk di batu memandangi kadal-kadal yang sudah pada modar. Kemudian ada laba-laba merah yang datang. Rice kaget, laba-laba itu memberikan jaring laba-laba. Wah, ini apaan dah? Apa ini yang disebut dengan item mahal? Ya, Rice tidak tahu. Tapi ya, Rice pun berterima kasih kepada laba-laba merah itu. Ia tidak menyangka bakal diberi benang laba-laba merah. Sepertinya ini item mahal, soalnya ya item ini untuk membuat item special creation, item yang hanya bisa dibuat oleh para kreator. Tapi karena Rice belum punya skill kreator, jadi disimpan dulu aja dah. Barangkali nanti berguna dan ya beberapa saat kemudian Rice kembali membakar daging kadal. Ia merasa lapar. Ya, setelah berburu banyak sekali kadal, ia lapar dah. Dan ia memakan banyak sekali sate kadal. Sampai-sampai ia mendapatkan prestasi, yaitu mimpi buruk kadal. Titel pun diberikan, yaitu pembantai kadal. Anjir. Dan ada lagi tuh tambahan prestasi karena sudah makan daging dengan porsi yang banyak, Rice mendapatkan prestasi yaitu nafsu makan ganas. Wanjir, ini apaan dah? Ya, mungkin gara-gara ini Rice jadi merasa lapar mulu. Dan itu ya, perut si Rice itu malah jadi keroncongan wadidaw. Dan ternyata itu membuat skill point weak-nya menjadi meningkat drastis. Ya, bener-bener mantap dadah. Dan tiba-tiba muncul player yang tadi di-kill sama Ratu Laba-Laba Merah. Ia menemui Res lagi. Res pun ingat, ia player yang meninggalkan sepatu buatan Artemi. Apa kau mau mengambil sepatu ini? Ya, player itu pun tampak kecewa soalnya itu item yang dikaitkan. Jadi kalau sudah dipakai, ya sudahlah dipakai terus sama orang itu. Sedangkan ia belum memakainya sama sekali. Jadi ya buat race ajalah sepatunya. Tapi si player itu tampak kecewa karena ia telah bertindak bodoh sebelumnya. Jadi ia minta maaf.
Yah, cuman itu aja ia mau minta maaf. Ia pun meninggalkan Reis dengan wajah yang murung. Tapi Reis berusaha memanggilnya. Jika si player ini ingin membuat item, Reis akan memberikannya bahan-bahannya. Ini ada benang, ini ada kulit kadal, ini ada daging kadal, dan ini bahan-bahan yang aku punya. Kau bisa membuat dengan bahan-bahan ini? Ucap Reis yang tahu kalau si player ini adalah seorang kreator. Melihat benang itu, si player itu benar-benar senang. Ia langsung mengambil benang tersebut. Ini benang kualitas super expert. Ini bukan benang sembarangan. Walah, padahal ini cuma benang yang diberi sama laba-laba merah itu ya. Kemudian pria itu duduk dan memperkenalkan diri, namanya adalah Arteta. Ia seorang pembuat item, biasanya dipanggil kreator. Arteta bertanya, apa Ray sedang menjalankan misi Putri Kadal? Wah, bener. Ternyata Arteta ini berpengalaman ya. Apa kau sudah menyelesaikan quest ini? Ya, Arteta pun menjelaskan kalau ia tidak bisa menjalankan misi itu karena ia telah berburu laba-laba. Ia berburu laba-laba untuk mencari drop item benang laba-laba merah. Jadinya ia tidak bisa mendapatkan misi mengkill Putri Kadal. Tapi berkat Rice, saat ini ia akan membuat item yang bagus dengan benang kualitas super expert. Dan ya, bahan disiapkan. Arteta pun mengambil benang yang sudah dimasukkan ke jarum. Kemudian ia mulai menjahit kulit kadalnya. Rice kagum dengan Arteta. Ini luar biasa. Tapi ya agak lama itu Arteta menjahitnya. Waduh, malah kelamaan. Rice jadi bosan menunggu. Ya, daripada menunggu, Reis mulai mengambil tubuh kadal yang sudah di-kill. Ia mulai menguliti kadal-kadal itu dan mengambil daging serta kulitnya. Arteta jadi ikut-ikutan semangat. Ia jadi mempercepat jahitannya. Orang-orang yang ada di situ jadi bingung. Itu dua orang aneh banget dah. Ngapain dah malah balapan? Yang satu balapan nguliti, yang satu malah balapan menjahit. Aneh banget mereka berdua. Dan ya, beberapa saat kemudian item yang dibuat sama Arteta sudah jadi. Ada 2 sepatu dan 1 kain. Res senang sekali melihat produk yang dibuat sama Arteta. Ini produk yang sangat-sangat unggul. Dan ya, Arteta pun mengambil sepasang sepatu kadal yang ia buat. Dan sepatu kadal ini ternyata sangat berkualitas tinggi. Terutama peningkatan statusnya itu ya. Ya, naik agility sampai 15 poin. Bener-bener mantap, Bos. Wah, lumayan banyak ini naiknya. Dan ya, Rice pun diberi sepatu. Ia juga diberi 1 lembar kain yang terbuat dari benang jaring laba-laba. Ini kain Silky Spider Smooth. Ini barang yang sangat langka. Dan kain ini bisa memberikan efek stun selama 10 detik. Wah, keren. Respon mengucapkan terima kasih karena sudah dibuatkan item-item ini, terutama sepatu sama kainnya ini ya. Dan oke dah, Arteta pun senang mendengarnya. Ia pun pamitan karena di dunia nyata sudah malam. Ia mau tidur, besok mau kerja, bos. Oke, Arteta pun mengucapkan salam goodbye dan ia pun log out. Ya, Rice cuman bisa senyum dan mengucapkan terima kasih lagi kepada Arteta. Dan oke dah, beberapa saat kemudian Rice telah menemukan si Putri Kadal. Itu sarangnya si Putri Kadal itu ketemu. Ia mau menyelesaikan questnya dari si Ratu Laba-Laba. Ia pun menatap si Putri Kadal yang tampak ganas dengan aura merahnya. Yang kemudian ada 2 kadal yang menyerang Rice. Wanjir, anak buah si Putri Kadal mulai bermunculan. Dan oke dah, ini saatnya untuk adu tumbuk. Langsunglah di ulti. Fokus tip dan wush. Bersambung. Wadidaw, lagi bertarung malah bersambung. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah mau menonton Asli Wibu. Tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Siap bos, terima kasih ya sudah mau like, komen, dan subscribe. Oke, mantap. Salam cus.